Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abidin, NIM 198404005 2022 21 1003. Saya adalah peserta orientasi P3K angkatan 6 tahun 2023. Saya mengajar sebagai guru kelas di SD Negeri 2 Domjong Wetan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Saya akan memaparkan rencana aksi perubahan P3K sampai dengan masa kontrak saya, yaitu tahun 2027. Baiklah, saya mulai dengan pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Adapun latar belakang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Yang kedua, Keputusan LAN Nomor 289/PDP-PDP-07/2022 tentang pedoman orientasi P3K. Yang ketiga, siswa masih belum mencerna atau menjawab pada soal ANBK dengan baik. Yang keempat, dalam penggunaan HP, siswa lebih banyak bermain game daripada membaca pelajaran. Yang kelima, siswa kurang tertarik belajar di buku pelajaran. Yang keenam, perkembangan internet di masyarakat yang belum digunakan dengan tepat. Waktu dan tempat. Masa kontrak bulan Februari 2022 sampai dengan Januari 2027. Bertempat di SD Negeri 2 Domjong Wetan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan. Kegiatan orientasi P3K memiliki maksud. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang ketiga, berlatih mengerjakan soal-soal berbasis komputer. Yang keempat, menumbuhkan literasi membaca dengan HP atau digital. Yang kelima, siswa tertarik belajar. Yang keenam, pemanfaatan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tujuan kegiatan P3K yaitu 1. Supaya ASN bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, supaya paham tentang prosedur pengangkatan P3K yang baru diangkat. Yang ketiga, supaya siswa terbiasa menggunakan komputer sehingga dalam ANBK sudah terbiasa. Yang keempat, siswa terbiasa membaca materi pelajaran walaupun menggunakan HP. Yang kelima, belajar siswa lebih variatif dan tidak membosankan. Yang keenam, siswa bisa mencari materi pelajaran menggunakan internet. Adapun manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K, yang pertama adalah pengadaan, yang kedua adalah penilaian kinerja, yang ketiga adalah disiplin, yang keempat adalah hak. ASN berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Yang ketujuh, kolaboratif. Adapun visi dan misi sekolah SD 2 Domjong Wetan adalah yang tertera, dan struktur organisasi SD Negeri 2 Domjong Wetan tertera. Tupoksi ASN P3K. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menilai pembelajaran. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan. Adapun fungsi guru, yang pertama adalah fungsi instruksional, yang kedua fungsi education, yang ketiga fungsi manajerial. Adapun kewajiban guru adalah 1. Merencanakan, 2. Meningkatkan, 3. Bertindak objektif, 4. Memupuk persatuan dan kesatuan. Dalam merencanakan hasil kinerja, saya membuat matrik dari mulai kegiatan, tujuan kinerja, indikator pencapaian, waktu perolehan. Yang pertama adalah ANBK, kegiatan ANBK yang bertujuan meningkatkan mutu literasi dan numerasi peserta didik. Adapun indikator, siswa dapat mengerjakan ANBK dengan hasil yang memuaskan. Tahun 2024. Rencana yang kedua adalah penerapan perpustakaan digital, di mana tujuan kinerja membiasakan peserta didik untuk membaca. Yang ketiga, indikator pencapaian,
Siswa dapat menggunakan dan menginstal perpustakaan digital tahun 2025. Rencana yang ketiga adalah pembelajaran menggunakan quizzes. Pembelajaran dapat menyenangkan sehingga anak semangat. Siswa dapat mengerjakan soal berbasis permainan tahun 2026. Pengajaran dengan Google Doc. Pembelajaran tidak monoton. Indikator pencapaian siswa dapat menggunakan media pembelajaran IT tahun 2026. Yang terakhir adalah pembelajaran berbasis internet, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah saatnya digunakan. Siswa dapat mencari informasi dari media internet tahun 2027. Nah, itulah matrik perencanaan yang akan saya sampaikan sampai tahun 2027. Adapun penutup kesimpulan, setiap ASN P3K yang baru diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Yang kedua, masa orientasi pembelajaran pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsinya serta visi dan misi dari pemerintah daerah. Saran. Satu, sebagai pendidik kita harus menjalankan tupoksi. Yang kedua, dengan mengikuti orientasi ini dapat meningkatkan etos kerja. Yang ketiga, selalu melakukan inovasi pembelajaran yang bersifat membangun. Empat, selalu melihat perkembangan zaman dalam pemanfaatan teknologi. Itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.